Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranistia Fitria dengan NIM 230512041127 dari program studi Teknik Informatika kelas D 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan priority scheduler. Nah, sebelum membahas topik tentang hal tersebut, saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu penjadwalan proses. Itu definisi penjadwalan proses sendiri adalah proses pengaturan dan pengaturan urutan eksekusi tugas-tugas atau proses dalam sistem komputer. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta memastikan bahwa proses-proses yang berjalan dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Penjadwalan proses merupakan bagian penting dalam manajemen sistem operasi, di mana keputusan diambil untuk menentukan proses mana yang harus dieksekusi, kapan proses tersebut harus dieksekusi, dan berapa lama proses tersebut dapat berjalan sebelum beralih ke proses lain. Algoritma penjadwalan proses berperan dalam mengoptimalkan kinerja sistem komputer dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecepatan eksekusi, keadilan, dan penggunaan sumber daya. Nah, ini selanjutnya ada tugas dari penjadwalan proses itu sendiri. Yang pertama, sebelumnya penjadwalan proses ini bertugas memutuskan urutan eksekusi dari proses-proses yang ada di dalam sistem komputer. Keputusan ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, penjadwalan proses harus memilih proses dari antrian proses yang siap untuk dieksekusi. Hal ini melibatkan pemilihan proses yang paling mendesak atau memiliki prioritas tertinggi, atau menggunakan algoritma tertentu yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu tunggu atau waktu eksekusi. Yang kedua, ada kapan proses akan dieksekusi. Nah, setelah proses dipilih, penjadwalan proses harus menentukan kapan proses tersebut akan mendapatkan akses ke CPU untuk dieksekusi. Hal ini melibatkan pengaturan jadwal waktu eksekusi proses yang dapat berubah-ubah tergantung pada keadaan sistem saat itu. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada berapa lama proses tersebut akan diberikan akses ke CPU. Penjadwalan proses juga harus menentukan seberapa lama proses akan diizinkan berjalan sebelum beralih ke proses lain. Ini seringkali melibatkan pembagian waktu eksekusi antara proses-proses yang sedang berjalan dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang dapat menentukan waktu alokasi CPU secara dinamis. Nah, selanjutnya ada CPU scheduling. CPU scheduling ini adalah proses di mana sistem operasi memutuskan urutan eksekusi proses-proses yang ada dalam sistem komputer pada CPU. Tujuan utama dari CPU scheduling adalah untuk mengoptimalkan penggunaan CPU dengan memilih dan mengatur proses-proses yang akan dieksekusi, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Proses penjadwalan CPU melibatkan penggunaan algoritma penjadwalan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu tunggu, prioritas, burst time atau waktu siklus, dan kebutuhan sumber daya lainnya untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya, kapan, dan berapa lama. CPU scheduling penting dalam memastikan penggunaan sumber daya CPU yang efisien dan memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna dalam sistem komputer. Review CPU scheduling. Yang pertama, pada sistem single prosesor hanya ada satu proses dalam satu waktu.
proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimasukkan jadwal berikutnya. Yang kedua, pada sistem multiprogramming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU nganggur jika ada proses yang masih ngantri. Yang ketiga, ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan mengerjakan proses yang lain. Selanjutnya ada sasaran utama penjadwalan. Nah, di sini ada beberapa sasaran utama penjadwalan ya. Yang pertama ada adil atau fairness, efisiensi, response time interaktif, waiting time waktu nyata, turnaround time, dan throughput. Yang pertama, adil atau fairness. Nah, dalam penjadwalan proses mengacu pada konsep bahwa setiap proses harus diperlakukan secara adil dan setara dalam mendapatkan akses ke CPU dan sumber daya sistem lainnya. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari preferensi atau diskriminasi terhadap proses-proses tertentu. Fairness dalam penjadwalan proses adalah aspek penting dalam manajemen sistem operasi karena dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan menjaga fairness, sistem dapat menghindari preferensi yang tidak adil dan menciptakan lingkungan yang seimbang bagi semua proses yang berjalan di dalamnya. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi dalam penjadwalan proses merujuk pada kemampuan sistem operasi untuk mengalokasikan dan mengatur proses-proses secara efisien dengan tujuan meningkatkan kinerja dan penggunaan sumber daya CPU. Efisiensi ini dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Mencapai efisiensi dalam penjadwalan proses memerlukan penggunaan algoritma penjadwalan yang cerdas, pemantauan kinerja sistem secara terus-menerus, dan penyesuaian sesuai dengan kondisi sistem dan beban kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga ada response time interaktif. Response time interaktif dalam penjadwalan proses adalah waktu yang diperlukan sistem operasi untuk merespon permintaan pengguna setelah pengguna memulai suatu tindakan atau operasi pada komputer. Ini mencakup waktu yang dibutuhkan sistem operasi untuk menanggapi input pengguna, melakukan pemrosesan yang diperlukan, dan menghasilkan output yang relevan. Ini adalah ukuran kecepatan di mana sistem merespons tindakan yang dilakukan oleh pengguna, seperti menjalankan aplikasi, memuat halaman web, atau menanggapi perintah pengguna. Oleh karena itu, dalam penjadwalan proses penting untuk menggunakan strategi penjadwalan yang memprioritaskan proses-proses yang berhubungan dengan interaksi pengguna atau tugas-tugas yang memerlukan respon cepat. Yang keempat ada waiting time waktu nyata. Waiting time waktu nyata ini merujuk pada periode waktu yang dihabiskan oleh suatu proses dalam antrian penjadwalan CPU sebelum benar-benar mendapatkan akses ke CPU dan mulai dieksekusi. Waktu tunggu dimulai ketika proses tiba dan dimasukkan ke dalam antrian penjadwalan dan berakhir ketika proses mulai dieksekusi pada CPU. Yang kelima ada turnaround time. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses dari saat tiba hingga proses tersebut selesai dieksekusi dan dikeluarkan dari sistem. Dengan kata lain, turnaround time mencakup waktu tunggu atau waiting time proses di antrian penjadwalan CPU dan waktu eksekusi sebenarnya pada GPU. Yang terakhir, yaitu yang keenam ada throughput. Ini merupakan jumlah proses yang berhasil diselesaikan atau dieksekusi dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah ukuran kuantitatif dari produktivitas sistem dalam menangani dan menyelesaikan proses-proses yang masuk. Lalu ada strategi penjadwalan. Nah, strategi penjadwalannya ada dua, non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif ini adalah jenis strategi penjadwalan di mana proses yang sedang dieksekusi tidak dapat dihentikan atau dipaksa beralih ke proses lain hingga proses tersebut menyelesaikan waktu eksekusinya atau melakukan operasi yang mengalami blokade. Yang kedua ada preemptif.
Nah, preemptif ini adalah jenis strategi penjadwalan di mana CPU dapat diambil alih dari proses yang sedang dieksekusi dan dialihkan ke proses lain, bahkan jika proses tersebut belum selesai. Hal ini dapat terjadi ketika ada proses baru yang masuk dengan prioritas yang lebih tinggi atau jika proses yang sedang dieksekusi meminta operasi yang memicu preemption. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan, yaitu pengelompokan non-preemptif dan preemptif. Nah, di non-preemptif itu ada FIFO atau first in first out atau FJFS, yaitu first come first server. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Yang ketiga ada HRN, highest ration next. Dan ada MFQ, yaitu multiple feedback queues. Nah, untuk preemptif itu ada RR atau round robin, terus kemudian ada SRF, yaitu shortest remaining first. Yang ketiga ada PS atau priority scheduling. Yang terakhir ada GS, yaitu guaranteed scheduling. Lalu ada algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Yang pertama ada tanpa prioritas atau prioritasnya itu sama. Nah, ini jenis algoritma penjadwalan di mana tidak ada prioritas yang diberikan kepada proses. Dalam algoritma ini, setiap proses memiliki kesempatan sama untuk dieksekusi oleh CPU dan urutan eksekusinya biasanya ditentukan berdasarkan faktor seperti urutan kedatangan atau waktu yang diberikan kepada setiap proses. Yang kedua ada berprioritas atau prioritas berbeda-beda, yaitu ada pertama ada yang statis, yaitu jenis algoritma penjadwalan di mana prioritas setiap proses ditetapkan sebelum proses tersebut mulai dieksekusi dan prioritasnya tetap konstan selama proses berjalan. Yang kedua ada dinamis. Ini jenis algoritma penjadwalan di mana prioritas setiap proses dapat berubah selama proses berjalan berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu dalam sistem. Nah, ini masuk ke penjelasan algoritma. Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah terinci yang ditentukan secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas tertentu. Selanjutnya ada algoritma priority scheduler yang merupakan proses sistem operasi di mana pada setiap proses diberi prioritas tertentu. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu daripada proses dengan prioritas yang lebih rendah. Prioritas biasanya ditetapkan berdasarkan karakteristik tertentu dari proses seperti tingkat kepentingan, kebutuhan waktu, atau jenis aplikasi yang dijalankan. Nah, ini ada contoh hitungan dengan angka, yaitu contohnya angka yang akan diurutkan yaitu ada 5, 9, 3, 7, 1. Nah, prioritasnya ada angka 5 memiliki prioritas 5, angka 9 memiliki prioritas 9, dan seterusnya. Nah, setelah diberikan prioritas, kita urutkan angka-angka ini berdasarkan prioritasnya, yaitu dari prioritas tertinggi ke terendah. Jadi 9, 7, 5, 3, 1. Maka urutan yang dihasilkan berdasarkan algoritma priority scheduler adalah 9, 7, 5, 3, 1. Nah, ini ada contoh hitungan dengan tabel ya. Misalkan kita memiliki beberapa proses yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan prioritas yang telah ditetapkan seperti pada gambar yang bagian atas. Nah, dalam algoritma priority scheduler, proses akan dieksekusi berdasarkan prioritas tertinggi. Jika dua proses memiliki prioritas yang sama, maka akan diurutkan berdasarkan urutan kedatangan. Seperti gambar yang ada bagian di bawah itu. Dalam contoh ini, proses dieksekusi berdasarkan prioritas tertinggi, yaitu P3, P1, P4, dan P2. Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, maka urutan eksekusi akan mengikuti urutan kedatangan proses tersebut.
Kemudian ada contoh hitungan dengan Gantt chart. Gantt chart ini adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk mengilustrasikan jadwal proyek. Misalkan kita memiliki beberapa proses, yaitu seperti pada gambar yang pada bagian atas, yaitu ada proses P1, P2, P3, dan P4 dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kemudian kita lihat berikutnya adalah contoh Gantt chart yang menunjukkan urutan eksekusi berdasarkan algoritma priority scheduler yang seperti ada pada gambar pada bagian bawah. Seperti itu. Nah, ini ada contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi yang menggunakan algoritma priority scheduler. Algoritma priority scheduler ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang, termasuk layanan kesehatan, transportasi, manufaktur, dan banyak lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh implementasi dalam kehidupan nyata dan implementasi teknologi yang menggunakan algoritma priority scheduler. Yang pertama ada penerbangan. Itu maskapai penerbangan menggunakan algoritma priority scheduler untuk mengatur urutan penerbangan. Penerbangan dengan prioritas tinggi seperti penerbangan medis atau keadaan darurat diberikan prioritas untuk lepas landas dan mendarat lebih awal daripada penerbangan lainnya. Yang kedua, ada penanganan kasus darurat di rumah sakit. Nah, rumah sakit sering menggunakan algoritma priority scheduler untuk menentukan urutan penanganan pasien. Pasien dengan kondisi darurat atau keadaan yang mengancam nyawa akan diberikan prioritas tertinggi untuk menerima perawatan lebih dulu daripada pasien dengan kondisi non-darurat. Yang ketiga ada manufaktur. Dalam lingkungan manufaktur, algoritma priority scheduler dapat digunakan untuk mengatur urutan produksi barang-barang dengan prioritas tertentu. Misalnya, produk-produk khusus atau pesanan darurat dapat diberikan prioritas tinggi dalam jalur produksi. Yang terakhir, ada sistem pemrosesan gambar dan video. Ini termasuk ke dalam contoh implementasi dalam bidang teknologi. Nah, dalam sistem pemrosesan gambar dan video, algoritma priority scheduler dapat digunakan untuk mengatur prioritas pengolahan berbagai tugas pemrosesan seperti kompresi, deteksi objek, atau pengenalan wajah. Tugas-tugas yang lebih penting atau mendesak seperti deteksi kejadian penting dalam video pengawasan diberikan prioritas lebih tinggi untuk diproses lebih cepat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.